Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala baina syuhuri wal ayyam faja'ala syahra ramadhana min afdaliha fafadluhu qad sa'a bainal anam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila akhiriz zaman, amma ba'du. Kepada segenap para muhibbin, para pecinta ngaji bersama Asatid Yayasan Nahdlatus Syubban dimanapun berada, khususnya yang malam ini ada di depan saya, yang saya hormati, dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatan jasmani dan rohani. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, tepatnya malam ke-7 di bulan Ramadan, kita dapat melaksanakan kegiatan yang insya Allah mulia, yaitu kegiatan yang telah diprogramkan oleh tim media Yayasan Nahdlatus Syubban, mengaji bersama asatid yayasan setiap bulan Ramadan. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat-umat yang akan selalu mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya, baik syafaatul dunia, utamanya syafaatul uzma besok fi yaumil qiyamah, fi yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan salah satu kitab yang menjelaskan tentang akhlak, yaitu Akhlak Lil Banin, karangan dari Ustadz Umar bin Ahmad Baroja. Persis sama dengan kitab yang saya sampaikan di bulan Ramadan kemarin. Bedanya, kalau di bulan Ramadan kemarin saya menjelaskan di bab 1, yaitu tentang pengertian akhlak, tentang tujuan kita memiliki akhlak, utamanya akhlak yang terpuji, agar kita di dunia ini sebagai makhluk yang tidak akan lepas dari hablum minallah dan hablum minan nas, itu akan bisa mulia di hadapan Allah, juga mulia di hadapan sesama manusia. Semoga saja yang kami sampaikan di tahun kemarin masih membekas, masih ada dalam ingatan kalian semua. Kalau saja sudah lupa, itu kalian bisa buka kembali di YouTube Yayasan Nahdlatus Syubban. Insya Allah nanti akan bisa kalian dengarkan kembali. Untuk malam hari ini saya akan menjelaskan di bab 2, yaitu akhlak manusia kepada Sang Khalik, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari
kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah yang pahalanya kita haturkan kepada baginda agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh anggota keluarganya. Khususnya kita tujukan kepada mu'allif atau musannaf kitab ini, yaitu Ustadz Umar bin Ahmad Baroja, dan juga kita tujukan kepada guru-guru kita, orang tua kita, khususnya para mujahid, para muwakif, para muassis Yayasan Nahdlatus Tsyuban. Sekiranya beliau-beliau yang saya sebut tadi masih hidup, semoga selalu diberi panjang umur oleh Allah dalam kesehatan jasmani rohani, dan sekiranya sudah mendahului kita, semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosanya, menutup aib-aibnya, dan mengangkat tinggi derajatnya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wajibul waladi nahwa rabbihi ta'ala. Kewajiban seorang anak, seorang hamba manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad manna, temen-temen wis paring Allahu sapa Allah Ta'ala maha luhur Allah alaika ing atase sira bini amin kelawan pira-pira nikmat kasiratin kang akeh. Aujadaka suwijine mujudake sapa Allah ing sira ba'dal adami ing dalem sakbadane ora ana. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah aweh sapa Allah laka maring sira aklan ing akal. Wa hadaka lan nuduhake sapa Allah ing sira ila dinil islami maring agama Islam. Alladzi huwa kang utawi agama Islam a'dhamu nikmatin iku luweh agung-agunge nikmat. Jadi Allah adalah satu-satunya zat yang telah memberikan kita manusia khususnya dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat-nikmat yang besar melebihi dari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada makhluknya selain manusia. Apa nikmat yang besar yang diberikan oleh kita selaku manusia? Yang pertama adalah aujadaka ba'dal adam wa ja'ala laka aklan. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dan kita diberi dengan akal, kita diberi otak, kita diberi pikiran. Dengan akal, dengan pikiran itu menjadikan manusia bisa mengetahui antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa tahu mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Manusia tahu mana yang najis dan mana yang suci. Dan juga dengan akal itu kita manusia bisa memaksimalkan tugas atau fungsi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah atau sebagai
pemimpin. Jadi dengan akal itu tidak untuk mengakali yang lain, untuk mengakali makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, tapi tugas kita adalah sebagai khalifah, pemimpin, yang tugas khalifah adalah di samping sebagai amir itu juga sebagai amir. Kalau amir itu adalah kita bisa kita bisa memerintah, bisa merawat, kita bisa bagaimana agar sesuatu yang ada di sekitar kita ini bisa berkembang, bisa lestari, tidak punah. Dan juga kita sebagai amir bisa memanfaatkan apa yang ada di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih ta mboten ka? Nggih. Kenapa kok misalkan kamu punya kambing, setelah buang air, kambing setelah buang air langsung malah dijadikan tempat tidurnya. Karena apa? Karena kambing itu tidak diberi akal, tidak tahu kalau air pipisnya itu, kotorannya itu najis. Makanya dijadikan, bahkan kadang malah diminum. Kemudian nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada manusia khususnya adalah petunjuk. Kita bisa membenarkan dan bisa mengikuti adanya ajaran agama Islam, percaya Islam itu benar, dan kita diberi hidayah untuk bisa mengikuti syariatnya, yang mana hidayah kita bisa membenarkan agama Islam termasuk salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Karena apa? Karena banyak manusia hidup di dunia ini juga diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi belum mendapat hidayah bisa menerima agama Islam sebagai agamanya. Wa an amalan paring sapa Allah alaika ing atase sira bisani kelawan pengrungu, wal basori lan peningal, wal lisani lan lisan, wal yadaini lan tangan loro, war ridlaini lan sikil loro. Wa khalaqa lan dadekake sapa Allah ka ing sira basiron ing menungso ing makhluk sawiyan kang mulya fi ahsani khilqatin ing dalem bagus-baguse kedadian. Kama qala ta'ala, kaya dawuh Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, teman-teman wis dadekake ingsun al insana ing menungso fi ahsani taqwimin ing dalem bentuk kang paling sempurna, bentuk kang paling bagus. Kemudian nikmat Allah lagi yang ketiga yang diberikan kepada kita adalah kita manusia diberi panca indera dengan sempurna, dan panca indera itu dapat berfungsi. Kita diberi telinga bisa untuk mendengar, diberi mata bisa untuk melihat, dan lain sebagainya. Kita diberi hati bisa merasa, dan kita juga diberi bisa mengetahui tanda-tanda jika tubuh kita mau melakukan sesuatu. Contoh, kalau kita mau tidur, sebelum kita tidur kita tahu akan tanda-tandanya kalau kita mau tidur, yaitu dengan adanya rasa ngantuk. Kok misalkan kita kok tidak memiliki rasa sebelum tubuh kita melakukan sesuatu, itu bahaya. Bahaya. Kalau mau tidur kok tidak ada rasa yang mendahulinya terlebih dahulu, tanda-tandanya tanpa kita ketahui. Pas di jalan raya kita naik sepeda, kita nyetir mobil, langsung tidur brek, ya nanti malah kita ditumbuk orang, bahkan kita juga menumbuk orang lain. Ya karena sebelum kita tidur ada rasa yang mendahulinya kita ketahui,
akhirnya saat mau tidur kita berhenti dulu, istirahat terlebih dahulu. Begitu pula saat kita mau kencing, saat kita mau BAB, kok tidak mengetahui tanda-tandanya terlebih dahulu, perutnya mules atau tanda-tanda yang lain, ya juga bahaya. Pas kita di restoran makan dengan orang banyak, saat makan kok kita tidak tahu kalau mau pipis, mau BAB, ya langsung di tempat itu, ya tanpa ada waktu kita untuk ke belakang terlebih dahulu. Nah, ini termasuk juga nikmat Allah yang diberikan kita kepada manusia. Di samping itu kita diberi bentuk paling sempurna, paling indah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sing lanang yo ganteng-ganteng, meskipun pesek ya tetap macem, bangir ya macem, ireng ya tetap macem, putih ya macem, cendek ya macem. Itu manusia diberi Allah bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa doa lan nyelehake sapa Allah ar-rahmata ing rasa welas laka maring sira fi qulubi walidaika ing dalem pira-pira atine wong tuwa loro sira hatta rabbayaka sahingga ngrawat sapa wong tuwa tarbiyatan kelawan rawatan kamilatan kan sempurna. Termasuk nikmat Allah lagi kepada kita adalah di hati orang tua kita itu diberikan rasa sayang, rasa welas, rasa cinta kepada anak-anaknya, sehingga di hati orang tua kita diberi Allah rasa sayang, rasa cinta, rasa tresno terhadap anak-anaknya. Orang tua kita itu merawat kita dengan perawatan yang sangat ekstra, perawatan yang sangat sempurna, perawatan yang tulus. Jadi tidak ada perawatan yang lebih sempurna dibandingkan dengan orang tua merawat anak-anaknya. Tidak ada kasih sayang yang lebih tulus dibandingkan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Tidak ada cinta yang sejati dibandingkan cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Dan cinta orang tua kita kepada kita, anak-anaknya, ini sepanjang hayat, ya, selama lamanya, mulai dari kandungan sampai kita lahir, sampai besar, bahkan sampai sudah tua pun orang tua kita ingin anak-anaknya itu bahagia, ingin anak-anaknya itu menjadi anak yang apapun yang diinginkan bisa tercapai, bisa terpenuhi. Beda dengan ayam, dengan binatang lainnya. Nek mulai cilik ayam itu anaknya dipelihara, tapi setelah disape apa jadi pelihara? Tidak kan? Pasti tidak. Bahkan nek wis besar jadi musuhnya, mendekati induknya itu saja sudah dimusuhi. Karena apa? Karena di hati binatang tidak ditaruh rasa rahmat, rasa sayang terhadap anak-anaknya. Nah, kalau di hati orang tua sampai kapanpun pasti memiliki rasa cinta, rasa sayang kepada kita, kepada anak-anaknya. Meskipun anaknya itu nakalnya minta ampun, ya, tidak ada orang tua kok ingin wis mutik tak ijone wae, bocah kok begudule minta ampun, tidak pernah. Ya, apa pernah kamu dengar ada cerita orang tua yang menukarkan anaknya gara-gara nakal? Tidak ada kan? Ya, sejelek apapun nih anaknya diarani paling ganteng, paling pinter, paling ayu. Itu orang tua kita. Wahabbabaka
lan paring rasa seneng ing sira ila ustadika maring guru-guru sira hatta alamaka sehingga mulang sapa guru ing sira ma ing barang yufiduka kang maedai apa barang ing sira fi dinika ing dalem agama sira wa dunya kalan dunya sira. Termasuk nikmat Allah lagi adalah di hati para guru-guru kita itu diberi rasa cinta, rasa sayang terhadap kita, terhadap murid-muridnya. Kalau di hati guru tidak memiliki rasa sayang kepada muridnya, seorang guru itu pasti angger bar mulang ya wis dibarno cek iso ora iso, gurunya tidak mau tahu wong boten anake ya ora dulure. Tapi karena rasa sayang guru-guru kita kepada kita selaku murid-muridnya, dengan penuh keikhlasan beliau itu memberikan ilmunya yang sekiranya nanti bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat untuk murid-muridnya, baik selama di dunia maupun nanti bisa selamat di akhirat. Itu guru. Nah, sayangnya guru kepada murid itu juga tidak ada batasnya. Mboten kok asale murite terus saiki mboten terus bekas murid, itu tidak ada. Karena tidak ada bekas murid, maka bekas guru pun tidak ada. Ya, karena tidak ada bekas murid, maka bekas guru pun tidak akan ada. Guru itu dengan murid aslinya memang tidak ada hubungan darah sedikit pun. Kita murid itu memang bukan siapa-siapanya guru. Dulure ya boten, anake ya boten, hanya sekedar murid. Tapi setelah menjadi murid itu ada ikatan batin yang kuat, yang selama-lamanya itu selalu terikat, selama-lamanya tidak akan bisa putus. Itu pasti kamu harus percaya. Maka sering saya itu mengalami sesuatu yang kalau ada salah satu dari murid sini ya, dari murid Yayasan Nahdlatul Suban, baik sudah alumni maupun masih belajar di lembaga Yayasan Nahdlatul Suban, kok akan terjadi sesuatu pada dirinya, itu pasti di perasaan saya ada perasaan yang tidak enak. Contoh saja saat teman kamu Manyak meninggal, siapa itu? Suryanto. Ya, itu seharian penuh ya saya itu mondar-mandir kayak akan ada sesuatu yang terjadi. Jebulnya sore-sore ada kabar nek Suryanto yang waktu itu siswa kelas 3 MTS Islamiyah itu meninggal dunia gara-gara bermain berenang di pantai. Itu pertanda nek ikatan guru dengan murid itu tidak akan bisa putus, dan rasa sayang guru terhadap murid juga selama-lamanya. Terbukti ya, saat setiap ada kegiatan akhir sana pasti di wajah bapak ibu guru itu terlihat akan kesedihannya. Mungkin kalau bapak-bapak bisa membendung air matanya, tapi kalau ibu-ibu guru itu tidak bisa. Kalian melihat betapa sedihnya karena secara dohir itu sementara kalian akan berpisah dengan bapak ibu guru. Nah, karena begitu eratnya, begitu rasa cinta bapak ibu guru kepada kita, kepada murid-muridnya tidak ada batasnya, maka tolong saya berpesan kepada kalian semuanya, mungkin ya pernah jadi murid ya murid, Pak Zainul murid, bapak ibu guru yang lain juga punya guru, tolong setiap habis sholat jangan lupa guru-guru kamu itu ikut kamu doakan. Pertama orang tua yang jelas telah merawat jasmani kita sampai bisa besar. Kalau guru merawat rohani kita sehingga kita kenal akan adanya Allah,
kita tahu perintah-perintah Allah, kita tahu ilmu-ilmu yang akan nanti bermanfaat untuk diri kalian semua. Itu tolong orang tua, guru-guru kalian sebut saat berdoa di dalam doa-doa kamu setelah sholat, minimal sehari semalam 1 kali, kalau bisa malah 5 waktu selalu kamu sebut. Kalau Pak Bu Guru itu masih hidup, doakanlah agar beliau-beliau diberi panjang umur dalam kesehatan. Kalau beliau sudah meninggal, doakanlah dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu Guru pun setiap doa nama-nama kamu selalu disebut, nama-nama murid selalu disebut. Rabb Allahumma ja'alna waj'al auladana waj'al talamidana wa talamidatana min ahlil ilmi. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, murid-murid kami yang lelaki maupun perempuan jadi orang-orang yang ahlul ilmi, ahlul khair, ahli kebagusan, ahli sa'adah, orang yang selalu dalam kesenangan, dalam kebahagiaan. Itu Pak Bu Guru setiap doanya pasti nama kamu, murid-muridnya itu selalu disebut. Ila ghairi dalika maring liya-liyane nikmat min ni'amihi saking pira-pira nikmate Allah allati la tuhsa kang ora bisa diitung, wa in ta'udu lan lamun padha ngitung sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Allah la tuhsuha mongko ora padha bisa ngitung sira kabeh. Dan di samping nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia yang sudah saya sebutkan tadi di atas, masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia yang tidak mungkin pengarang kitab ini menulis di dalam buku ini. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah itu tidak akan ada batasnya, tidak akan ada selesainya, tidak akan ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada semua makhluknya, khususnya kita manusia itu? Fayal zamuka mongko wajib ing atase sira antaskura yen to syukur sira ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah, biantuti kelawan yen to nglakoni sira awamirahu ing pira-pira perintahe Allah, wa tabta'i dalan ngedoi sira an manhiyatihi saking pira-pira larangane Allah, wa tu'addimahu lan ngegungake sira ing Allah min qalbika saking ati sira, fala ta'mal mongko aja nglakoni sira qabihan ing amal Allah walau fi hali wahdatika senajan ing dalem tingkah dhewe sira. Wa fil hadis ittaqillaha haitsuma kunta, ittaqi padha wedya sira Allah ing Allah haitsuma ing dalem endi panggonan kunta ana sapa sira. Maka kita diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena apapun perintah Allah yang harus kita kerjakan, yang kita diperintahkan untuk melakukan, itu pasti ada manfaatnya. Pasti itu. Allah perintah kita sholat, pasti dalam sholat itu ada manfaat yang besar bagi manusia. Berdasarkan penelitian
kesehatan. Gerakan-gerakan kita dari dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram, ruku', iktidal, sujud, ya, duduk tawarruk, duduk iftirash, sampai dengan salam, itu ternyata fungsinya sangat besar sekali, sangat baik sekali untuk kelancaran darah yang berada di tubuh manusia. Di sebelum kedokteran meneliti itu, Allah sudah mengetahui terlebih dahulu akan manfaat kita diperintahkan untuk sholat. Begitu pula kita diperintahkan untuk puasa, ya. Dari puasa juga banyak sekali manfaat yang nanti akan kita peroleh, ya. Minimal dengan puasa kita akan menyadari bahwa sehebat apapun, sekuat apapun, kita manusia semuanya itu lemah. Tidak makan 12 jam saja lemahnya sudah seperti itu. Gitu betul. Ya, makanya pas saat kita kuat, itu kekuatan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dari puasa dapat menumbuhkan rasa sosial dermawan kita kepada orang yang berada di bawah kita. Ya, begini rasanya saya tidak makan sehari, apalagi kemarin saya kok dengar tetangga saya tidak makan 2 hari, 3 hari, ya, sehari semalam. Ya, akhirnya timbul rasa sosial untuk sering berbagi, mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu sedikit dari manfaat perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada kita. Begitu pula setiap larangan dari Allah yang Allah menganjurkan kita meninggalkan, Allah melarang kita mengerjakan, itu juga pasti ada madharatnya jika kita melakukan. Apapun larangan Allah itu mesti ono madharote, akan merugikan kita sendiri, itu pasti. Kenapa Allah kok melarang berjudi, melarang minum-minuman keras, melarang makanan yang diharamkan? Itu karena untuk efeknya di tubuh kita itu sangat tidak baik, ya. Lama kelamaan itu pasti di tubuh kita akan tidak baik. Kenapa kok kita dilarang? Mesti ada madharatnya. Dan juga sebagai bukti syukur kita kepada Allah adalah kita selalu mengagungkan Allah. Kita selalu menganggap bahwa Allah itu memang maha agung, Allah maha besar, Allah maha segala-galanya. Wa antuhibba lan linto seneng sira rabbaka ing pangeran sira aksara ing luwih gedhe min mahabbatika tinimbang seneng sira liwalidaika maring min mahabbatika saking seneng sira liwalidaika maring wong tuwa loro sira wali nafsika lan maring awak sira. Dan juga sebagai bukti syukur kita harus mencintai Allah, harus senang terhadap Allah lebih dari kita mencintai orang tua kita, bahkan mencintai diri kita sendiri. Orang tua memang Allah memerintahkan agar kita mencintainya, agar kita mentaatinya. Akan tetapi jika orang tua itu memerintahkan kita kepada kemaksiatan, itu tidak boleh kita mengikutinya karena Allah melarang. Watuhibba lan yento seneng aidon halimane jami amala ikati hi ing sekabehane malaikate Allah wa rusulihi lan rasul-rasule Allah wa ambiya lan pira-pira nabine Allah wassolihin lan wong-wong kang padha saleh min ibadihi saking kawulane Allah li'annahu krana sak temene Allah yuhibbuhum iku seneng sapa Allah ing wong-wong kabeh mau. Termasuk syukur kita kepada Allah adalah kita mencintai
para malaikat-malaikatnya, mencintai para rasulnya, mencintai para nabi-nabinya, mencintai para orang-orang yang solihah, karena Allah juga cinta kepada mereka semua. Nah, untuk kita bisa cinta itu tentunya kita harus kenal terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Minimal kita sebagai orang muslim, kita kenal, kita tahu malaikat-malaikat Allah, kita tahu tugas-tugas para malaikat, kita tahu para rasul Allah yang wajib kita ketahui, dan kita kenal, cinta, sering berhubungan, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, setelah kita kenal, kita sudah sayang, kita sudah cinta. Bukti kita cinta kepada mereka, para rasul, para nabi, para orang solih, para ustadz ustadzah di sekitar kita. Buktinya yaitu apapun yang diperintahkan itu kita indahkan, dan apapun yang dilarang itu kita tinggalkan. Kalau memang kita cinta, wong seneng tuh biasanya mau berkorban, rela berkorban demi orang yang dicintainya. Wayajibu lan wajib alaika maring sira aidon halimane antawakkala alaihi, yen to tawakal sira alaihi maring Allah fi umurika ing dalem pira-pira urusan sira. Qala ta'ala, dawuh Allah sapa Allah ta'ala, wa 'alallahi lan maring Allah fatawakkalu, mongko padha tawakal sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku padha mukmin, padha iman. Termasuk lagi bukti syukur kita kepada Allah adalah kita selalu tawakal, menyerahkan diri semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya, tawakal itu harus didahului terlebih dahulu dengan ikhtiar. Ya, tidak boleh kita langsung wis pasrah aku karo Gusti Allah, aku sekolah wae pinter-pinter dhewe, ora usah sinau tak pasrahno karo Gusti Allah. Tidak boleh. Di samping kita percaya akan qada dan qadar Allah, kita manusia hidup, yang namanya ikhtiar itu hukumnya wajib. Kamu sebagai murid, sebagai pelajar, ingin paham pelajaran, ingin nilainya bagus, ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, harus mau berikhtiar. Ikhtiar ada yang zahir, ada yang batin. Ikhtiar ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa doa. Nah, ikhtiar lahir dengan kita belajar, ya. Ikhtiar perbuatan ya dengan kita belajar. Ikhtiar batin dengan kita berdoa. Ikhtiar zahir ya dengan berdoa. Nek pun ikhtiar lahir batin, baru kita tawakal, menyerahkan keputusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadisin lan ing dalem salah suwijine hadis. Wa fi hadis Ibnu Abbas lan ing dalem hadis Ibnu Abbas. Radhiya mugi-mugi paring ridho Allah sapa Allah anhuma maring Abdullah lan Ibnu Abbas. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala iku dawuh sapa Nabi lahu maring Ibnu Abbas, ya gulam, hu anak cilik, hu bocah cilik, karepe Ibnu Abbas, ini sak temene ingsun Nabi, u'allimuka iku mulang ingsun ing sira kalimaton ing pira-pira kalimat, ihfadhu ngreksa sira Allah ing Allah, yahfaduka mongko bakal ngreksa sapa Allah ing sira. Ihfadhi ngreksa sira Allah ing Allah, tajidhu mongko bakal nemu ing Allah
nemu sira ing Allah tujahaka ana ing ngarep sira. Wa idza sa'alta lan nalikane nyuwun sira fas'ali mongko nyuwuna sira Allah ing Allah. Wa idza sta'anta lan nalikane nyuwun pitulungan sira fasta'in mongko nyuwuna pitulungan billahi maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi pernah dawuh kepada Ibnu Abbas bahwa siapapun orangnya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan berada di dekatnya. Siapapun yang selalu ingat kepada Allah, pasti Allah selalu ingat kepada dirinya. Siapapun yang minta kepada Allah, pasti Allah akan memberi. Siapapun yang minta pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan memberi pertolongan. Kalau secara zahir kamu minta sesuatu kepada orang tua, kepada teman, kepada orang lain, kemudian diberi, ya, kemudian diberi, itu semata-mata karena hati orang tua kita, hati teman kita, hati saudara kita yang kita mintai pertolongan itu digerakkan oleh Allah untuk bisa menolong kita. Di semua pertolongan, ya, semua pertolongan apapun yang kita beri, yang kita dapatkan dari orang lain, itu semata-mata dari Allah, lewat Allah menggerakkan hati orang-orang yang kita mintai pertolongan. Tanpa ada campur tangan dari Allah, tanpa Allah menggerakkan hati mereka, tidak akan pertolongan itu sampai kepada diri kita. Wa'lam lan ngertiya sira annal ummata sak temene umat lalu jetamaat lamun padha kumpul sapa umat ala ayyam fa'uka ing atase yen to paring manfaat sapa umat ing sira bisaien kelawan suwiji-wiji lam yang fa'uka iku ora bisa maringi manfaat sapa umat ing sira illa bisaien kejaba kelawan suwiji-wiji qad katabahu kang temen-temen wis nulis sapa Allah ing syai' laka maring sira. Dan ketahuilah sesungguhnya bila semua umat manusia berkumpul untuk membantu kamu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kamu, itu tidak akan bisa kecuali sudah ditentukan oleh Allah. Ini terbukti, ya, setiap contohnya, ya, misalkan ada pemilihan pencalonan DPR, pencalonan petinggi, ini yang sering terjadi, ya, pencalonan DPR, ada A dan B yang nyalon, 2 orang. Yang si A itu kelihatannya pendukungnya sangat banyak sekali, yang memilihnya sangat banyak sekali, tetapi di hari hanya pas pemilihan ternyata yang jadi itu yang B. Itu karena apa? Karena dalam catatannya di tahun itu si A tidak dicatat oleh Allah menjadi seorang DPR atau menjadi seorang petinggi. Betul apa tidak? Ya, sebelumnya wah iki sing dadi pendukungnya pirang-pirang, tapi ternyata tidak disangka-sangka yang jadi malah orang yang tidak terduga. Ini bukti meskipun semua orang berkumpul untuk membantu kita, tapi tidak ada catatan dari Allah kita berhasil di hari itu, tidak akan bisa berhasil. Begitu sebaliknya, wa ini jetama'u lan lamun padha kumpul sapa menungso, sapa umat ala ayyadurruka ing atase yen to gale, ing atase yen to gawe melarat, gawe rugi sapa umat ing sira bisaien kelawan suwiji-wiji lam yadurruka mongko ora bisa melarat, ora bisa cilaka sapa sira illa bisaien kejaba kelawan suwiji-wiji qad katabahu kang temen-temen wis nulis sapa Allah ing sira
kang teman-teman nulis sapa Allah ing syai alaika ing ngatasé sira. Begitu sebaliknya, misalkan kita sedang dibenci orang, semua orang berkumpul untuk menyakiti kita, untuk mencederai kita, untuk memberi sesuatu yang mandorot kepada kita, itu pasti tidak akan terjadi karena dalam buku catatan di hari itu kita selamat. Ini intinya, apapun yang kita minta, usaha manusia itu sebatas usaha. Semuanya yang menentukan dari ikhtiar keinginan usaha kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibin ngaji live bersama Asatid Yayasan Nahdlatus Tsyuban yang saya hormati, untuk yang terakhir ya, ketika kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita dapatkan? Ida syakarta nalikane syukur sira rabbaka ing pangeran sira, zadaka mongko nambah ing sira min ni'amihi saking nikmate Allah. Itu pasti kalau kita mau bersyukur dengan cara-cara syukur yang sudah saya sebutkan tadi, pasti nikmat Allah itu akan selalu ditambah. La in syakartum la azidannakum, tapi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian manfaat kita bersyukur lagi yaitu wahafiduka lan ngreksa sapa Allah ka ing sira minal masaibi saking pira-pira musibah. Kita dijaga Allah, dilindungi Allah, dijauhkan dari berbagai macam musibah, dijauhkan dari malapetaka. Kemudian manfaat syukur yang ketiga, wa atoka lan paring sapa Allah ka ing sira ma ing barang tarju kang karep sapa sira hu ing barang minal mafqasidi saking pira-pira sing den sejo. Kemudian kita diberi Allah kemudahan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Wahabba kalan seneng ing sira maulaka sapa pangeran sira, wa ja'ala lan dadiake sapa Allah al khalqa ing makhluk yuhibbunaka itu seneng sapa makhluk ing sira. Kemudian yang ketiga, yang keempat, manfaat syukur kita akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sesuai firman Allah, innal ladina amanu wa amilus solihati saya ja'allahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan dicintai oleh Allah dan juga semua makhluk, semua manusia yang ada di muka bumi ini. Anak-anakku semuanya, para mustami'in, mustami'at ngaji live pada malam hari ini, kami kira hanya cukup di sini yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, yang ada kaitannya dengan keterangan kitab Akhlaqul Banin di bab 2. Nanti bab 3, 4 dan seterusnya bisa kita lanjutkan di pertemuan atau di Ramadan tahun yang akan datang, tahun 2022. Semoga kita selalu diberi panjang umur, amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu pandai mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah begitu banyaknya diberikan kita kepada makhluknya yang berupa manusia. Dalam situasi kondisi apapun, senang, bahagia, sedih, ya, kita selalu bisa mensyukuri karena apapun pemberian dari Allah itu pasti ada hikmahnya, pasti ada baiknya untuk kita. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.